Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tria. Apa kabarnya Bu Tria hari ini? Bahagiakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu Ade. Dan saya juga hari ini alhamdulillah sedang berbahagia Bu Ade. Alhamdulillah. Bu Tria ngomong-ngomong, hari ini kita mau diskusi apa nih Bu Tria? Iya nih Bu Ade. Jadi gini Bu Ade, saya sebenarnya punya keresahan sendiri sih di sekolah saya, terutama di mata pelajaran yang saya ampu. Saya kan adalah guru produktif akuntansi dan saya mengajar salah satu mapel yang saya ajar adalah komputer akuntansi, di mana saya menggunakan aplikasi Mayop dalam pembuatan laporan keuangan. Dan pastikan yang namanya kalau menggunakan kalau mata pelajaran komputer akuntansi itu ada yang namanya praktek ya Bu Ade ya. Saya harus praktek. Dan di sini masalahnya. Masalahnya dulu waktu pas zaman pandemi kemarin komputer di sekolah saya banyak yang rusak. Terus ketika sudah mulai berjalan waktu, sudah mulai belajar kembali, ternyata pemakaian siswa juga tidak sesuai SOP. Kayak misalkan langsung matiin aja, nggak sesuai urutannya seperti apa. Penyimpanan di laptop di dalam lemarinya juga mereka berantakan. Jadi sebenarnya itu mengaruh ke kualitas si laptop tersebut. Jadi banyak laptop yang rusak. Nah, biasanya satu siswa itu satu laptop. Nah, sekarang tidak bisa seperti itu karena laptopnya banyak sekali yang rusak. Bagaimana caranya memaksimalkan praktek komputer ini supaya materi atau kompetensi yang mereka dapat sesuai gitu. Karena kan keterbatasan sarana dan prasarana mungkin ya Bu Ade ya. Jadi selama ini di sekolah Bu Tria itu menggunakan satu komputer dipakai untuk berapa orang tadi Bu? Kalau sekarang itu satu laptop itu bisa dipakai oleh 3 orang ya Bu Ade. Jadi menurut saya itu sangat tidak efektif sih. Jadi pembelajaran juga sangat terganggu karena satu laptop itu digunakan 3 orang. Ya. Oh, jadi selama ini satu komputer dipakai berapa orang? Oh, 3 orang ya Bu ya? Iya, 3 orang. Ibu sudah melakukan hal tersebut ya dalam pembelajaran? Iya, saya mau itu. Jadi untuk tahun ini satu laptop tuh hanya bisa digunakan oleh 3 orang, sedangkan sebelumnya kan satu laptop itu 1 orang, sekarang tetap 3 orang. Nah, menurut saya itu sangat amat mengganggu dalam pembelajaran sebenarnya. Kira-kira nih Bu, itu untuk satu laptop 3 orang itu pemakaiannya bagaimana ya Bu ya? Gantian kah atau bareng-bareng kah? Jadi awalnya 1 minggu itu bareng-bareng, jadi semua masuk ke dalam lab akuntansi, mereka bareng-bareng menggunakan laptop itu. Jadi satu laptop bisa 3 orang kan ya, bareng-bareng. Kemudian minggu keduanya baru gantian. Karena kalau misalkan harus bareng-bareng terus tanpa praktek, jadi cuma hanya ngeliatin aja, itu mereka cuma pijit-pijit doang, cuma tahu aja temennya yang mengerjakan, bukan dia yang mengerjakan. Jadi pada saat praktek, ketika saya rolling, mereka agak susah untuk mempraktekkannya karena tadi, jadi dia hanya mengandalkan oleh temennya, karena kan satu itu bertiga. Walaupun dengan tema yang sama gitu, mereka hanya melihat saja. Jadi harapan saya biar mereka nanti saling mengingatkan kalau misalkan satu laptop sendiri-sendiri gitu Bu Adi. Jadi mereka mengerjakannya maksudnya secara bergantian begitu Bu? Ya, mereka mengerjakannya secara bergantian Bu Ade. Karena ya, kan ya. biar saya bisa mengukur itu kompetensi yang sudah mereka dapat tuh dalam mata pelajaran komputer ini sampai mana. Jadi mereka bergantian, jadi satu-satu. Kalau bergantian gitu nggak kerepotan ya Bu ya? Nah, Ya. apa ada cara lain Bu untuk mengatasi keterbatasan komputer ini nih di sekolah Ibu? Ya kan, tadi kan permasalahannya itu adalah di keterbatasan di laptop tersebut dalam pembelajaran ya Bu ya. Saya juga paling cara mengatasinya saya meminta tolong sih Bu kepada anak-anak yang
mungkin memiliki laptop di rumah agar membawa laptopnya tersendiri. Terus aplikasinya ya saya pasang. Jadi karena kebutuhan kan memang mulai dari install ya Bu ya. Jadi saya mulai masukin aplikasinya ke laptop mereka, saya yang install supaya mereka juga tahu langkah-langkahnya itu seperti apa. Saya install, kemudian mulai dari pemakaian aplikasi itu kan dibahas dari awal. Jadi biar sekalian praktek untuk anak-anak yang memang memiliki laptopnya sendiri. Jadi saya mempersilahkan yang mempunyai laptop agar dibawa gitu Bu, supaya meminimalisir tadi. Jadi lebih cepat mereka menguasai kompetensinya. Jadi mereka nggak tergantung terus sama teman-temannya. Jadi kalau misalkan mereka bertiga terus, kadang-kadang kan yang satu nanya lagi. Tapi kan kalau sendiri-sendiri gitu kan, mereka bisa mengukur. Oh, ternyata saya belum bisa nih sampai sini. Oh, saya belum bisa nih sampai mana gitu. Kemudian kan setelah bergantian kan nanti ada evaluasi dari saya, Bu Ade. Nah, Bu Tria, kira-kira nih ya, satu kelas itu ada berapa siswa sih yang membawa laptop diperbolehkan emang? Ya, nggak apa-apa sih dalam pembelajaran kita memperbolehkan. Jadi mereka tidak selalu harus membawa laptop setiap hari. Jadi ketika pembelajaran praktek saja, ketika pelajaran komputer saja mereka bawa. Yang bawa satu kelas itu paling cuma 2 atau 3 orang lah. Tapi ya lumayan cukup membantu sih Bu Ade. Jadi ya selama ini seperti itu karena memang saya tuh nggak bisa kalau misalnya anak-anak nggak praktek. Kalau cuma nanya teori saja tuh kayaknya tidak bisa. Kalau kayak kita tuh kan agak sulit ya. Jadi biasanya tuh kalau saya satu-satu gitu, harus satu-satu itu kan lebih mudah mengajarkannya. Tapi kalau misalnya ini berumbuk, satu laptop dipakai oleh 2 orang atau 3 orang, ini menurut saya itu banyak waktu yang terbuang gitu. Kadang-kadang kan anak-anak juga sulit konsentrasi pada saat satu praktek. Yang satu praktek nih, yang satu ngapain? Jadi yang satunya lagi ngapain? Jadi kadang itu mengganggu dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu Adi. Oke oke. Nah, kalau tadi kan satu laptop 3 orang ya. Nah, Yeah. kalau yang satu sedang praktek, temannya yang lain itu ngapain, Bu? Nah, ini kan kendalanya kan. Tadi kan saya kan menjadwalkan nih bergantian kan. Jadi saya karena tadi kan takutnya nanti mengganggu ya kalau misalnya mereka bertiga-tiganya satu laptop itu bertiga atau berdua atau bertiga gitu. Yang lainnya mengganggu. Jadi saya pisahkan mereka ke ruangan yang berbeda. Jadi satu ada di lab komputer, satu ada di perpustakaan. Misalkan satu laptop tiga orang nih. Yang satu di ruang lab komputer. Yang 2 orang ini saya suruh ke perpustakaan supaya mereka tidak selalu bertanya ke temannya. Jadi nggak mengganggu gitu. Jadi fokus sendiri-sendiri mereka. Jadi yang 2 orang ini kelompoknya itu yang 2 ini di perpustakaan Bu Ani. Tadi Ibu bilang kan belajar di perpustakaan ya Bu ya? Iya, mereka kemudian yang di perpustakaan itu biasanya nih sama Bu Tria itu suka dikasih tugas atau gimana Bu? Nah, kan karena di perpustakaan ya Bu Ade ya, ini saya melihat anak-anak ini kan sudah kelas 3 ya Bu Ade ya. Jadi kalau misalkan saya biarkan mereka di satu ruangan yang sama, pasti kan tidak akan efektif. Jadi kenapa saya di perpustakaan? Di perpustakaan itu kan banyak sekali buku. Nah, di situ saya kasih mereka tugas literasi. Jadi anak-anak juga dibiasakan untuk membaca dan setidaknya ada 1 atau 2 tema yang mereka ambil, kemudian mereka harus pahami dan mereka harus laporkan ke saya. Jadi mereka tuh baca apa aja nih, misalkan mereka baca novel. Nah, nanti ceritakan ke saya novelnya seperti apa. Mereka baca komik. Nah, nanti ceritakan ke saya komiknya komik apa, baca komik apa. Jadi walaupun itu tidak berhubungan sih dengan mata pelajaran saya dengan komputer akuntansi, tapi saya memanfaatkan waktu aja gitu karena kan mereka harus mulai bisa membaca gitu, membaca cepat atau membaca yang lain gitu. Misalkan minggu ini saya tugaskan mereka membaca mengenai di luar mata pelajaran saya gitu, di luar mata pelajaran komputer akuntansi. Minggu berikutnya saya suruh mereka untuk memahami kembali pelajaran yang sudah
mereka dapatkan di kelas. Kayak misalkan mereka belajar tentang siklus lagi, mereka belajar tentang bagaimana cara menjurnal. Jadi mereview pelajaran-pelajaran yang memang sebelumnya ada di kelas. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, mereka tinggal menanyakan lagi ke saya gitu. Ini membuat jurnal, membuat siklus, ya. Seperti itu, Bade. Jadi nggak cuma hanya membaca novel saja, komik saja, tapi juga ada waktunya mereka kembali mengerjakan manualnya seperti apa. Oke, baik. Seperti itu. Jadi anak-anak yang di perpustakaan itu pun oleh Bu Tria diberi itu ya, diberi tugas ya dengan tema Ya, yang diberi bebas tugas. mungkin ya. Mereka Oke. iya, Ibu. Tapi yang ada hubungannya dengan pembelajaran yang Ibu pelajari kan, Ibu ya? Ya, ada hubungannya dan Nah, ada bisa juga yang tidak ada hubungannya. Yang penting mereka disuruh untuk membaca, Bu Adik. Intinya sih sebenarnya membacanya itu sih. karena kan sekarang itu kan saya lihat tuh untuk masuk ke perusahaan juga butuh literasi ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya Bu Tria nih ya supaya anak membaca cepat untuk memahami suatu materi. Nah, kemudian yang punya laptop itu untuk dirinya sendiri atau boleh dipinjam ke temennya, gitu Bu. Nah, ini misalkan nih ada satu siswa yang misalkan dia membawa laptop nih, dia bawa laptopnya dia sendiri. Nah, itu laptop tersebut dipakai oleh dia sendiri, jadi tidak dipakai oleh orang lain. Karena kan riskannya Ibu ya kalau misalkan laptopnya dipakai sama orang lain, nanti takutnya misalkan rusak, takutnya misalkan kena air atau apa, nanti bilang ke orang tuanya, nanti orang tuanya marah, nanti orang tuanya malah tidak mengizinkan lagi membawa laptop, nanti marah-marah ke sekolah. Jadi juga paling biasanya yang menggunakan laptop itu sendiri biasanya dia yang lebih yang pakai laptopnya gitu. Jadi dia akan duluan paham mungkin. Karena kan memang juga kan karena dia punya laptop sendiri, jadi di rumah juga dia pasti akan belajar. Saya selalu bilang, misalkan kalau yang namanya komputerisasi itu bisa karena emang sering latihan. Jadi karena mereka punya laptop sendiri, jadi mereka pasti akan lebih bisa. Nah itu yang saya ambil gitu, maksudnya saya manfaatkan. Mungkin mereka jadi lebih bisa lebih dahulu tahu daripada temannya. Jadi ketika pembelajaran saya yang membawa laptop itu dia bisa menjadikan tutor sebaya dengan temannya. Jadi dia bisa ngasih tahu temannya, bisa membantu temannya. Jadi bisa pakai laptop yang punya dia buat ditunjukin. Oh itu gini, gini, gini. Gitu. Seperti itu Bu Ade. Oh ya, bisa ini ya Bu ya, bisa tutor sebaya gitu ya Bu ya. Iya. Jadi yang punya laptop itu dapat membantu temannya Bu ya dengan apa sih gimana ya pertanyaannya saya bingung. Jadi yang punya laptop itu dapat membantu temannya yang tidak membawa laptop atau tidak mempunyai laptop seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi nggak bisa membantu temannya. Betul, seperti itu Bu Ade. Oke, saya tanya nih ya Bu Tria. Iya. Harapan Bu Tria nih apa sih untuk pembelajaran Ibu yang tentang kesulitan laptop itu ya? Ya, sebenarnya sih harapan saya sih ya, harapan saya tuh sebenarnya pengen kayak dulu lagi sih. Jadi satu orang itu satu laptop. Harapan itu kan sudah mengajukan, cuman kan yang namanya ini apa namanya pengajuan itu kan nggak langsung dapat ya, nggak langsung sampai. Jadi ya saya mengantisipasi bantuan itu belum datang dengan cara ya gitu tadi orang yang punya laptop ya bawa ke sekolah, membuat kelompok, kemudian mereka cara bergantian pakai laptopnya, misalkan 3 orang yang melakukan praktek nih. Setelah udah praktek semua, saya evaluasi nih. Tapi evaluasi juga nggak bareng-bareng tiga-tiganya, sendiri-sendiri. Nanti saya cek sendiri-sendiri, jadi nggak bareng-bareng. Jadi emang agak lama sih kalau misalkan kita mengecek pekerjaan siswa kan sendiri-sendiri itu agak lama dibandingkan kita mengecek pekerjaan siswa barengan satu kelas. Tapi ya memang itu yang harus saya lakukan. Saya harus mengevaluasi siswa tersebut sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Jadi biar saya dapat mengukur gitu kompetensinya sampai mana gitu, kompetensi Ya, ya, masing-masing ya. sampai mana. Ya, ya, ya. Um, menurut Bu Tria nih ya, pendapat Bu Tria, kompetensi yang ingin dicap, gini nih,
Menurut Bu Tria nih kompetensinya kalau misalnya pembelajaran seperti itu tercapai atau tidak sih Bu? Sejauh ini ya Bu ya, sejauh ini sih karena kan tadi prakteknya kan dilakukan secara berulang-ulang ya. Alhamdulillah pembelajaran sama motivasi mereka untuk belajar komputer akuntansi ini dapat tercapai. Mungkin ya kalau misalkan di akuntansi itu kan orang taunya kan hitungan nih, banyak hitung-hitungannya. Jadi mereka kalau secara manual tuh sampai pusing gitu ngerjain laporan keuangan manual. Belum lagi nanti kalau misalnya belum balance misalnya belum sama, nanti mereka suka marah-marah atau apa. Nah, kalau misalkan di komputer akuntansi ini kan saya ngasih tahu ke mereka kalau misalnya, oh ini aplikasi, jadi gampang, kalian cuma masukin data aja, kalian nggak usah ngitung, kalian nggak usah ngotret, kalian nggak usah pusing-pusing, jadi cuma masukin data aja ke dalam aplikasi gitu. Jadi saya selalu menyebutkan kalau misalkan pembelajaran komputer akuntansi itu gampang kok. Jadi anak ngerasain gampang gitu. Sebenarnya kita ngasih sugesti aja ke mereka. Ini tuh gampang kok kalau belajar komputer akuntansi itu dibanding manual. Jadi mereka juga lebih exciting sih untuk mengerjakan laporan keuangan di dalam komputer akuntansi. Begitu Bu. Baik, kira-kira nih Bu Tria, kapan sih rencana itu akan Bu Tria lakukan atau realisasikan? Kayaknya mulai dari tahun ajaran sekarang sih Bu mulai dilakukan seperti itu. Nanti saya akan data dulu mana sesuai yang memang mempunyai laptop dan saya bilang dulu kalau misalnya itu boleh dibawa ke sekolah. Oke, baik. Terus buat langkah selanjutnya nih tindak lanjut Bu Tria yang akan Bu Tria lakukan itu dan ide-idenya supaya anak lebih kompeten, mau melibatkan siapa untuk membantu Bu Tria, mungkin ada rencana lain yang ingin Ibu realisasikan tapi belum dicoba gitu. Nah, kebetulan gini ya Bu ya, kebetulan kan saya mengajar komputer akuntansi nih, jurusan akuntansi. Nah, harapan saya sih teman-teman yang lain juga ikut mengajar mata pelajaran ini. Jadi di SMK 1 Jatisari itu ada 7 orang dengan saya, guru mata pelajaran publik akuntansi. Nah, saat ini hanya ada beberapa guru yang memang mengajar komputer akuntansi. Nah, harapan saya mudah-mudahan atau enggak langkah saya yang akan saya lakukan ke depannya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengajar mata pelajaran ini. Karena saya yakin sih kalau misalkan kita emang mau belajar tuh nggak mesti di satu mata pelajaran saja. Jadi setiap tahun tuh kita mempunyai ngajar mata pelajaran yang lain. Jadi biar nambah wawasan juga ke kitanya gitu. Jadi itu yang menjadi PR saya sih sebenarnya. Jadi mengajak teman-teman yang lain untuk mau belajar atau mau mengajarkan mata pelajaran komputer akuntansi ini, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Tria untuk diskusi kali ini. Terima kasih Bu Tria ya untuk waktunya. Terima kasih mau berbagi praktik juga dengan saya. Jadi kita sama-sama menambah wawasan. Bagi saya mungkin itu saja. Semoga terrealisasi semua keinginan Bu Tria. Saya akhiri ya Bu Tria ya. Oh iya Ibu, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk berdiskusi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.